Sedih banget ya teman-teman, sudah menjadi rahasia umum katanya kalau karyawati pabrik di Cikarang mau kontrak kerjanya diperpanjang, itu katanya mereka harus mau diajak staycation oleh pimpinannya. Ini rame di Twitter, dibagikan oleh pemilik akun bernama @miduk17. Teman-teman kalau kepo lengkapnya seperti apa, silahkan kepoin di sana. Dan menimbulkan berbagai macam reaksi dari netizen yang lebih miris lagi pada bilang kalau hal seperti itu nggak cuman terjadi di Cikarang aja, tapi di daerah lain pun juga sama. Bahkan bukan lagi menjadi rahasia kalau hal itu dilakukan karena semua karyawan itu udah tahu, ibaratnya biasalah hal seperti itu terjadi gitu ibaratnya. Lebih parahnya lagi, hal ini bukan hanya terjadi akhir-akhir ini aja, tapi udah terjadi sekian lama, udah dari dulu-dulu. Cuman mungkin ya dari dulu itu nggak ada sosial media atau nggak ada orang yang speak up tentang hal ini, sehingga kelihatannya itu aman-aman aja atau nggak ada apa-apa. Padahal sebenarnya astagfirullahaladzim, kita sedih ya teman-teman dengarnya. Memang mencari pekerjaan itu tidak mudah, sehingga ada merasa takut. Gimana kalau kontrak kerjanya di sini habis, setelahnya tidak diperpanjang, terus aku harus makan pakai apa? Karena penghasilannya dari situ, nyari kerjaan juga nggak gampang. Tekanan-tekanan ini membuat perempuan-perempuan yang memutuskan untuk mengikuti syarat bosnya tadi melakukannya. Akhirnya mengorbankan dirinya sendiri, padahal ada resiko dampak jangka panjang yang dia tanggung, entah dari sisi psikologisnya ataupun dari segi fisiknya. Di sini teman-teman, aku akan membahas dampak psikologis seperti apa yang dialami oleh beberapa perempuan yang memutuskan untuk terjun ke hal seperti ini. Bukan hanya di dunia kerja aja barangkali, tapi di hal lain itu juga ada. Yang pertama, perasaan merasa bersalah. Feeling guilty, bukan hanya pada dirinya sendiri tapi juga pada orang di sekitarnya yang dia cintai. Perasaan merasa bersalah karena merasa diri kotor, merasa diri udah gak pantas, udah terlanjur seperti ini, mau gimana lagi. Dan hal ini mempengaruhi cara pandang ke dirinya sendiri. Dia merasa dirinya udah gak pantas, dia merasa harga dirinya rendah, dia merasa dirinya udah terlanjur kotor dan semacamnya, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki lagi dan semacamnya. Dan hal ini akan mempengaruhi bagaimana cara dia mengambil keputusan ke dalam kehidupannya, entah terhadap pasangan ataupun keputusan hidup yang lainnya. Contoh aja terhadap pasangan, seseorang yang merasa dirinya kotor, seseorang yang merasa dirinya nggak pantas lagi, seorang merasa dirinya nggak pantas dapat orang yang baik karena udah terlanjur seperti ini, itu akan cenderung memilih pasangan yang asal siapa yang mau sama aku aja deh, nggak apa-apa gitu, sehingga tidak mempertimbangkan bagaimana perilaku orang yang akan dipilih, kemudian tidak mempertimbangkan bagaimana latar belakangnya, sikapnya. Akhirnya apa? Asal pilih, terjadilah dalam rumah tangga konflik itu. Entah itu kekerasan dalam rumah tangga, atau kalau milih pasangan dia juga bisa dimanfaatkan lagi, dijual oleh suaminya sendiri. Banyak yang terjadi seperti itu teman-teman, karena sudah merasa terlanjur berdosa, merasa terlanjur hina, akhirnya keputusan hidup yang diambil itu gak bisa yang bagus karena dirinya ngerasa gak pantas dapat yang bagus. Dan itu berbahaya banget teman-teman. Itu dari sisi psikologisnya. Kalau perasaan merasa bersalah, perasaan merasa nggak pantas, diri tidak berharga itu terus-terusan dirasakan, bisa jadi depresi. Itu dari sisi psikologisnya. Kemudian dari sisi fisiknya, ada bahaya atau ancaman penyakit menular seksual yang mengintai di balik itu. Kenapa seperti itu? Apakah kamu yakin beberapa pimpinan atau bos ini yang menawarkan syarat seperti itu hanya melakukan hubungan itu ke satu orang aja? Yakin? Kalau udah jadi rahasia umum dan biasa, bukan cuma satu, tapi bisa beberapa orang. Dan ini bahaya penyakit menular seksual itu sangat besar bisa terjadi. Penyakit menular seksual itu apa aja? Silakan kamu googling sendiri juga bisa. Ada penyakit HIV yang itu sulit sekali disembuhkan. Kemudian ada penyakit sipilis dan semacamnya. Kalau teman-teman lihat ke salah satu konten, ada dokter spesialis kulit kelamin di situ, Dokter Inong menyampaikan orang yang kena sipilis itu harus rutin berobat dan ngeluarin duit sebesar 700.000. Coba bayangin untuk berobat aja. Itu bukan uang yang sedikit. Itu uang yang banyak yang kalau misalkan bisa dialihkan ke hal lain, bisa digunakan untuk kebutuhan yang
makan, misalkan jajan kemana, itu kan lebih enak daripada untuk beli obat dan berobat seperti itu. Plus lagi itu tadi ya dampak psikologisnya. Orang kalau udah kena penyakit seperti ini itu merasa hidupnya udah nggak berkualitas lagi, udah minder dengan masyarakat, akhirnya menarik diri dari lingkungan sosial dan semacamnya. Seperti itu. Jadi bahayanya nggak cuma satu aja, tapi banyak banget. Tapi kan enak dapat duit secara instan, tapi kan enak masa kontrak kerjanya diperpanjang. Iya pada saat itu. Lalu bagaimana ketika usia semakin bertambah, apakah akan tetap dipertahankan kalau alasan mempertahankan adalah semacam ini, bukan karena prestasi atau kinerja dan semacamnya? Bisa sebahaya itu. Jadi buat teman-teman perempuan yang berharga, tolong jaga diri kamu baik-baik, karena kalau ada dampak seperti ini, yang paling banyak menanggung kerugiannya adalah perempuan itu sendiri. Perihal rezeki, perihal pekerjaan dan semacamnya, aku tahu memang prosesnya itu nggak mudah, tapi kita perlu ingat yang ngasih rezeki kita itu bukan bos kita, bukan pimpinan kita, atau bukan pimpinan kamu yang ngasih syarat semacam ini, apalagi bukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih rezeki ke bos kamu itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengizinkan pabrik yang kamu kerja sekarang itu ada, itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalipun prosesnya gak gampang, tapi kalau kamu memilih ke hal yang kebaikan, memilih di jalan Allah, Allah udah janjiin endingnya akan bahagia, perjalanannya akan lebih berkah, dan kamu akan tahu banyak kenikmatan di sana daripada kenikmatan sesaat yang ternyata itu menyesatkan. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kita semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun, termasuk mau memutuskan sesuatu, libatkan Allah di dalamnya. Karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat diri kita sekarang dan juga di masa depan. Seperti itu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri kamu baik-baik ya.